Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Salam Rahayu. Hari ini yang ditarotkan ya, yang ditunjukkan oleh tarotnya dengan judul Dia yang berusaha meyakinkan kamu. Dia itu yang terbaik buat kamu di masa depan. Kamu kira-kira juga nunjukin nggak kalau kamu yang terbaik buat dia? Nih, kita lihat nih apa yang akan ditunjukkan sama tarotnya. Buat kalian yang mau follow Instagramnya ya, kalian bisa follow Instagram Tarot Energi ini di tarot_energi_semesta. Kita mulai buka topiknya dahulu. Dia yang berusaha meyakinkan kamu kalau dia yang terbaik buat kamu. 10 tongkat, explore your creative side, visualize, paint, record, connect with water, ocean, water, spirit, hydrate. Oke. Teman-teman, di sini seseorang yang kamu fokuskan ya, sepertinya dia menganut paham di mana ya in this economy ya, teman-teman. Caranya untuk menarik perhatian kamu adalah dengan kesuksesan dia ya dalam pekerjaan, dalam usaha, lalu apa yang dia bisa berikan kepada kamu. Jadi di sini dia mengandalkan faktor duniawi. Dan tentu ya, dengan faktor duniawi yang sudah dia capai, dia bisa meningkatkan penampilannya dia ya, meningkatkan kesehatan dia juga. Nah, jadi di sini hal yang ditunjukkan kepada kamu. Explore your creative side, visualize, paint, record. Dan orang kamu fokuskan di sini bisa dibilang tidak perlu untuk tahu terlalu banyak backgroundnya kamu. Kamu tuh lebih dari dia, sama kayak dia, atau biasa aja ya dari dia. Dia tidak lagi peduli terhadap hal tersebut karena di sini ketika dia sudah bisa memberi kepada kamu, artinya dia bisa meningkatkan kamu seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih yang bikin dia sampai mau yakinin kamu? Kenapa dia sampai segitunya ya teman-teman? Connect with water, ocean, water, spirit, hydrate. Sepertinya orang yang kamu fokuskan ini tuh udah mantau kamu cukup lama. Ya, sudah cukup lama. Dan mungkin dia juga udah tahu kamu tuh gimana ya, seluk-beluknya ya dia tahu. Dan yang bikin dia suka sama kamu tentu pastinya ya penampilan fisik dulu. Fisik dulu, entah kamu ganteng, entah kamu cantik ya. Di situ dia tertarik dan apapun itu alasannya dia tertarik sama kamu. Nah, terus berikutnya adalah karakter ya. Bagaimana karakter dia, bagaimana dia itu menyeimbangkan, bagaimana kamu bisa menyeimbangkan dia. Bagaimana caranya dia tahu kamu itu bisa menyeimbangkan dia. Dia pasti tahu juga keseharian bagaimana kamu ngomong sama orang, bagaimana kamu bersikap saat kamu lagi sama dia atau saat kamu nggak lagi sama dia itu. Ya mungkin dari cara kamu pasang story, dari cara kamu ngechat, dari cara kamu telepon sama orang, dari cara kamu ketemu sama orang, dari cara kamu berpenampilan, dari cara kamu menyelesaikan tugasnya kamu. Seperti itu. Dan di sini ibaratnya tuh dia tahu kata kuncinya ya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu sampai harus meyakinkan dia banget gitu. Di sini malah dia yakinin kamu. Dia tidak berpikir kamu tuh bakal yakinin dia apa enggak. Karena kalau seandainya emang dia bener-bener setia, niatnya baik dan tulus, dia tuh kayak enggak apa sih yang bisa teman-teman tuh kasih ke dia. Walaupun sebenarnya dia tahu suatu saat nanti ya tanpa dia berpikir seperti itu teman-teman akan secara otomatis. Karena ketika dia sudah menilai, oh teman-teman udah masuk standarnya dia nih, kedepannya dia tahu teman-teman akan bagaimana sama dia. Dia tahu ya, entah dia belajar dari mana pengalaman atau mungkin ada literasi buku ya. Connect with water, ocean, water, spirit, hydrate. Nah, di sini aku di sini tambahkan lagi ya, kalau seandainya orang yang kamu fokuskan ini punya punya kondisi masa lalu ya. Mungkin dulu dia belum sesukses saat ini dan teman-teman juga bisa dibilang saat ini ada yang sedang berhasil ya, ada yang sedang dalam proses. Dia melihat teman-teman itu perjuangannya sama seperti dia dulu.
Dan yang berikutnya adalah bagaimana teman-teman menghadapi dunia. Ya, bagaimana teman-teman bisa tetap tersenyum ya, hati dan pikiran teman-teman tetap dalam keadaan yang teduh. Jadi teman-teman mengusahakan untuk keteduhan itu. Itu yang dicintai juga oleh orang yang kamu fokuskan. Ya, karena dengan kita teduh dan tenang ya, maka kita melangkah pun juga akan nyaman dan lancar gitu. Nah, jadi dia meyakinkan dengan pemberian nih. Wah, mainnya duniawi ya. Sekarang kita lihat. Ini ada 2 kartu, ada 2 pedang, dan juga ada 5 tongkat. Oke, di sini juga diberikan 2 kartu. Di sini ada Remember Who You Are, Culture, Resilience, Belief, Art, Magic, Nature, Rituals, Charms. 2 pedang dan 5 tongkat. Bagaimana cara dia meyakinkan teman-teman? Teman-teman, ini mungkin agak kelihatan gimana gitu ya, saat dia kayak pengen meyakinkan teman-teman, tapi dia punya alternatif. Seolah kayak dia nggak niat untuk ngeduain, dia nggak niat buat bikin teman-teman tuh cemburu terus buru-buru supaya sama dia, nggak. Tapi ini bener-bener dia murni sedang melakukan perbandingan. Nah, jadi di sini tidak boleh terbakar api cemburu ya. Jadi emang bener-bener jaga konsistensi niat hati yang baik ya, dan juga usaha yang baik dalam hal pekerjaan, sehari-hari, dan komunikasi, apalagi sama si doi. Jaga terus intensi positifnya. Nah, jadi saat Mentor membandingkan dengan yang lain, ya kalau yang satunya lagi terbawa api cemburu, yang terbawa api cemburu ini yang kemungkinan kalah. Karena dia akan menghasilkan energi yang sifatnya mendorong. Itu. Nah, kalau orang yang belum paham, mungkin bisa dibilang orang terbakar api cemburu itu udah habis-habisan. Penampilannya bagus banget, pokoknya dia penampilannya. Tapi ada sesuatu yang bikin entah kenapa doinya kamu ini tuh ngerasa nggak nyaman sama dia. Padahal perfect, bisa dibilang mungkin lebih perfect dari teman-teman. Tapi kenapa dia maunya sama kamu? Teman-teman juga sama, penampilan tetap di-upgrade gitu. Nah, cuman ya mungkin teman-teman yang terpilih di sini. Ya, karena selain penampilan yang kedua itu adalah kenyamanan. Apalagi kalau orang yang udah enak ya kehidupannya, orang yang udah berjuang banget di kehidupannya, dia juga pengen punya pasangan yang bikin dia nyaman. Ya, teman-teman biasanya begitu. Dan ya, bisa dibilang, Kak, kalau dia baik ya dia harusnya nggak ngetes, nggak nguji dong. Nah, tapi di sini entah ya bagaimana pandangannya dia, pengetahuannya dia dalam, menilai ya. Di sini, ya dalam hubungan di awal ya semuanya terasa indah, hangat gitu. Tetapi akan ada kondisi yang tiba-tiba tuh dingin. Aku nggak tahu ya, kartu ini juga nunjukinnya bisa disengaja ataupun dia nggak sengaja. Ya, bisa disengaja sama dia ataupun dia nggak sengaja. Nah, kalau yang nggak sengaja itu gini teman-teman. Dia tahu kalau seandainya ada waktu-waktu tertentu dia akan sibuk. Di sini mungkin dia akan berusaha mengaitkan kamu di waktu sibuknya dia dan lihat bagaimana kamu bereaksi. Dan ini mungkin nggak sekali dua kali ya. Mungkin akan sampai pada titik dia mau lihat kamu batas sabarnya sampai di mana. Tapi dia nggak sengaja, karena emang situasinya gitu. Nah, kalau yang sengaja beda. Ya, yang sengaja mungkin tadi emang terang-terangan dia masang ya foto dia berduaan dengan yang lain. Jadi kamu ngelihat itu, dia ngelihat kamu tuh bakalan panas nggak? Kamu tuh bakal reaksinya gimana nggak? Dan memang dengan niat dia pengen tahu reaksi kamu. Nah, itu yang sengaja itu. Nah, tapi di luar itu semua ya, kita nggak bisa tahu. Menurutku ya, sebenarnya tuh endingnya tuh bakalan baik atau buruk. Nah, ini semua bergantung metode aja sih, karena orang salah paham di metodenya. Menurutku ya teman-teman, ya metode yang digunakan itu kurang tepat untuk menghadapi orang yang tipenya seperti ini, seperti itu, seperti ini, itu. Dan mau gimana pun itu satu ya, ketenangan, hadapi dengan perlahan, ya cinta kasih ya. Dan juga mungkin sesekali ya dalam hati, em, kira-kira diri kita masing-masing, kita semua nih. Apa sih yang diprioritaskan saat ini yang paling penting ya? Di saat mungkin lagi kemana-mana pikiran ya, apa sih prioritas yang penting saat ini?
Ya, misalkan nih, oh iya, udah saatnya makan siang nih, gitu. Oh, udah saatnya untuk bersih-bersih rumah nih, gitu. Oh, udah saatnya untuk em, kerja nih, gitu. Jadi, ketika tahu prioritas itu fokus. Jadi, biar pikiran yang kemana-mana itu bisa kembali rapih, ya. Sekarang kita lihat teman-teman tuh ngeyakinin dia gimana. Nah, ini cara dia yakinin kamu ya dengan sadar dan tidak sadarnya dia. Dia juga meyakinkan dirinya sendiri ya, teman-teman dengan tadi ada alternatif lain gitu. Di sini ada 10. Aku timbun ya, teman-teman. Aku timpuk di atas kartu ada wheel sama ada kartu satu pedang. Kita lihat kartu dukungannya. Oke. Di sini ada whole self-healed, open to love, focus on children, pregnancy, birth, adoptions, relationship, passion, fulfillment, natural therapist, balance, Ayurveda. Oke, kalau teman-teman meyakinkan dia di sini tuh lebih dengan memberikan waktu ya, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang teman-teman mungkin kayak diem doang, nggak ngapa-ngapain ya, kayak udah dengerin dia aja itu. Udah dia ajak kemana jalan ngikut itu. Kayak ngalir aja gitu udah. Jadi tidak membuktikan ya, tapi kamu meyakinkan dia ya dengan cara kamu yang terbaik dengan mendengarkan, dengan hening ya. Dan di saat dia sedang membutuhkan sesuatu, nah di situ kamu siap untuk menuntun, membimbing ya, merawat, menjaga, dan kamu pahami apa yang penting di hidup dia, apa yang dia urgensikan. Jadi kamu nunggu momen dimana dia lagi berkoar ya, di momen dimana dia lagi saat itu harus ada kamu lah gitu. Kamu yakinkan dia dengan hadir. Nah, di sini berikutnya tentu ya, kalau mengenai tanggung jawab dan kewajiban, teman-teman kayaknya jago juga nih. Teman-teman di sini ketika kalian cukup rapi dalam merawat tanggung jawab dan kewajiban, otomatis doinya yang kamu fokuskan ini itu oke, suatu hari nanti kamu bisa menjaga kesetiaannya dia. Kamu bisa menjaga kepercayaannya dia. Karena dibalik dari kita pandai merawat tanggung jawab dan kewajiban itu, nah suatu hari nanti siapapun yang bersama dengan kita kan bagian dari tanggung jawab juga nih, teman-teman, secara duniawi ya. Nah, jadi otomatis tuh udah ke-handle. Dan teman-teman, berikutnya kamu yakinkan terhadap dia kalau seandainya kamu mencari cinta. Duniawi itu pasti, teman-teman. Nah, berikutnya adalah di balik duniawi itu, adakah rasa cinta? Ya, terkadang ya, kadang ada orang yang memang pokoknya udah deh, cari dulu deh yang kaya dulu itu. Ya, cari dulu yang berhasil dulu, ntar yang lain gampang. Boleh, it's okay, nggak apa-apa kayak gitu, teman-teman. Tapi jangan lupa dengan tanggung jawab rasa cinta. Sebenarnya rasa cinta itu nggak bisa kita buat ya. Tapi ketika waktu itu berjalan kan sering komunikasi, chemistry terbentuk. Nah rasa cinta itu bisa bisa muncul. Munculnya segede apa? Nah ini PR-nya. Segede apa rasa itu muncul gitu. Nah kalau rasa itu munculnya gede banget, nah kedua belah pihak itu akan sering ketemuan ya, sering teleponan, sering chat. Kalaupun dia jarang melakukan itu, sekalinya ketemuan, itu mereka melepaskan cinta dan rindunya itu sekuat itu energinya. Sekuat itu, walaupun kelihatannya cuek, tapi sekali ketemu tuh romantis banget teman-teman ya. Kita lihat lagi. Terus juga ditambahkan ya, di sini tunjukkan kalau teman-teman itu meyakinkan dia kalau seandainya teman-teman sangat berpegang teguh terhadap keyakinan ya, prinsip ya, idealisme yang sehat, yang positif, dan tentunya membuat dia itu merasa bahwa ketika nanti lagi hidup penuh dengan keramaian ya, teman-teman itu bisa menjadi tempat dia untuk bersandar, tempat yang membuat dia merasa tenang kembali ya. Dan kamu juga meyakinkan dia di sini bahwa tadi sempat dikatakan merawat ya. Kamu tahu dengan detail merawat di sini seperti apa. Mungkin teman-teman sekarang ada yang belajar masak, suka masak. Teman-teman tahu nih cara untuk menghilangkan pegal di pundak ya, teman-teman. Juga mungkin teman-teman ada yang tahu olahraga yang bagus nih buat tipikal orang kayak gini-gini gimana gitu. Ya, terus juga teman-teman tahu jalan-jalan
ke tempat mana yang paling cocok nih dengan karakter orang kayak ini, kayak itu. Semua dipelajari. Ya, jadi dengan pengetahuan ya kadang itu meningkatkan chemistry. Jadi teman-teman membuktikan dengan kecerdasan ya kepada dia. Terima kasih yang sudah menonton ya, teman-teman. Terima kasih.